الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat, penuh dengan barokah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tandanya seorang muslim mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak ada yang kita harapkan di atas muka bumi ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Yang kedua, resep sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mudahnya ibadah di masa pandemi. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kang Rashid, Ustadz Azhari Nasution, dan Ustadz Abdul Latif Hatam. Seperti biasa nanti kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga 5M ya. Ini penting banget dan jangan sampai kita kasih kendor ya. Kita akhiri pandemi ini secara bersama-sama. 5M itu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Tandanya seorang muslim mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kang Rashid. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, saudaraku pemirsa Cahayati Indonesia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Ali. Hari kali ini kita akan membawakan tema tanda hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian dari merawat iman, menjaga imun, kemudian kita akan menjadi aman. Walaupun di tengah gencarnya ujian dari Allah berupa COVID-19 ini, iman jangan merosot, imun tingkatkan, insya Allah kita aman dunia dan akhirat. Salah satu untuk menambah keimanan itu, mari kita mengenal tanda-tanda, parameter, apa sih tanda yang diberikan Allah bahwa kita, amalan kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam satu ayatnya, hal ini tergambarkan dengan satu sifat,
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum waradu'an. At-Taubah ayat 100. Allah itu meridhoi mereka, meridhoi aktivitasnya, meridhoi pikirannya, meridhoi rasa yang ada pada hatinya. Radhiyallahu anhum. Begitupun mereka waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kang Rasid, bagaimana menemukan tanda-tanda di hati bahwa kita ini sudah ridhoi Allah ataukah belum? Tapi di sini Bang Ali dan pemirsa, Allah memberikan tanda kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah menyampaikan parameternya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu akan berinteraksi dengan manusia itu melalui hatinya. Allah akan bercengkrama, akan berinteraksi, akan cicet, akan diskusi dengan hambanya melalui hati hambanya. Jadi kalau mau mengenal tanda-tanda Allah ridho atau belum, rasakan oleh hatimu. Taib. Hal ini juga Kangjeng Nabi mempertegas. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menggambarkan secara detail. Idza aradta an ta'rifa qadruka indallah, jika engkau mau mengetahui posisimu di hadirat Allah, diridhoikah atau dimurkakah, dibenci atau dicintaikah. Idza aradta an ta'rifa qadruka indallah, jika engkau mau mengetahui keadaanmu, posisimu di hadirat Allah, fangdur aina aqamaka, ketahuilah apa kesibukanmu saat ini. Itu tandanya. Lihatlah kesibukanmu akhir-akhir ini berupa apa kegiatannya. Fangdur aina aqamaka, ketahuilah apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini. Kalau engkau disibukkan dengan hal-hal yang baik, tanda Bang Ali. Kalau disibukkan dengan kesibukan tentang aduh corona gitu, tanda gitu ya. Nah itu sebuah tanda. Bahkan Kangjeng Nabi, Bang Ali dan pemirsa, Nabi memberikan satu isyarat. Allah diketahui oleh kita bagaimana Allah berada di hatimu. Nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor terakhir kah? Kang Rasid menyebutnya Allah first. Jadikanlah Allah selalu nomor 1 dalam hidupmu. Pertama, Imam Ibnu Athaillah memberikan tanda. Idza sagalta bidzikri fa'lam annahu an yudhkiroka. Jika akhir-akhir ini engkau disibukkan dengan ingat terus kepada Allah, ada corona, kembali kepada Allah. Ada peristiwa antrian jenazah yang akan dimakamkan, ingat kepada Allah. Melihat betapa dahsyatnya daya jangkit virus menyebar kepada dunia, ingat kepada Allah. Jadi semua peristiwa yang engkau lihat, semua peristiwa yang engkau rasakan, bahkan semua peristiwa yang engkau di dalamnya, kemudian itu mengantarkanmu ingat kepada Allah, fa'lam annahu yuridu an yudhkiraka, ketahuilah wahai saudaraku, itu tandanya Allah sedang mengingatmu. Allah sedang ingat lewat peristiwa ini, Allah mengingatkan kita lewat peristiwa itu, Allah menegur kita lewat peristiwa ini. Itu tandanya Allah sedang ingat padamu, sedang mencintaimu. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, Imam Ibnu Athaillah memberikan kepada kita, apakah kita diridhoi atau tidak. Nomor 2, idza sagalta bit ta'at fa'lam annahu qurbaka. Jika akhir-akhir ini engkau disibukkan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, taat munajat, taat berdoa, asik membaca Al-Quran, itu ketahuilah fa'lam annahu qurbaka. Itu tandanya Allah sedang mendekat kepadamu Bang Ali. Sedang mendekat. Coba kita sangat perhatian ke orang tua, tanda ridallahu fi ridul waliden wa suhtullahu fi suhtil waliden. Salah satu tanda bahwa engkau diridhoi Allah, engkau suka berbakti ke orang tua.
Pada kondisi begini orang tua yang sudah sepuh lihat berita kan gelisah tuh Bang Ali. Maka dia telepon, mama sehat, sehat mama, papa sehat. Itu satu tanda bahwa dia sedang diridhoi Allah. Baik. Itu tanda nomor 2. Jika engkau disibukkan dengan berbagai macam jenis ketaatan, fa'lam annahu kurbaka, bahwa Allah sedang mendekat kepadamu. Itu satu tanda, tidak disibukkan dengan mabuk, tidak disibukkan dengan maksiat, tidak disibukkan dengan obrolan-obrolan yang tidak manfaat, tapi disibukkan dengan ketaatan. Itu tanda Allah sedang ridho kepadamu. Tanda nomor 3, pemirsa Cahayati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah menyampaikan juga kepada kita, fa idza saghalta bil Qur'an. Jika engkau tadi saya dengar qari membacakan Quran sangat dalam maknanya. Jika engkau akhir-akhir ini disibukkan dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, menelaah isi Al-Quran, idza saghalta bil Quran, pokoknya engkau disibukkan dengan Quran, fa'lam annahu yuridu an yuhaddisaka. Ketahuilah bahwa itu tandanya Allah pingin cicet denganmu. Allah pingin bincang denganmu melalui Al-Quran. Itu sebuah tanda. Zikir, taat, dan Al-Quran. Terakhir nomor 4, pemirsa Cahayati Indonesia yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Athaillah memberikan tanda, idza saghalta bid du'a. Jika engkau disibukkan dengan meminta terus, tidak ada waktu untuk tidak meminta. Selalu ketika mau makan dia berdoa, ketika selesai makan berdoa, ketika masuk kendaraan berdoa, tiba di rumah berdoa. Disibukkan dengan doa-doa, idza saghalta bid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tika. Bang Ali, itu sebuah tanda bahwa Allah hendak memberimu hendak memberi sesuatu kepadamu, memberikan ampunan, memberikan jalan keluar. Itu tanda. Tapi ini sebuah tanda bahwa engkau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lantas berbahagialah kalau orang disibukkan dengan ketaatan. Berbahagialah kalau orang disibukkan dengan Al-Quran. Berbahagialah kalau orang disibukkan dengan zikir. Itu sebuah tanda bahwa Allah ridho kepadamu. Lantas, pemirsa yang dirahmati Allah, apa buah kalau telah mendapatkan ridho Allah? Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam surat Ar-Rahman menyampaikan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ketika keseharianmu selalu dalam ketaatan, Allah akan memberikan 2 surga kepadamu. Jannatan. Apa Kang Rasid 2 surga itu? Pertama surga di dunia, para ahli tafsir menerjemahkan 2 surga itu adalah surga di dunia dan surga di akhirat Bang Ali. Apa Kang Rasid surga di dunia? Pertama, ada satu kenikmatan ketika munajat, itu surga. Ada suatu kebahagiaan ketika melaksanakan ketaatan, itu surga. Kemudian terbukakannya pemaknaan, makna hikmah, itu surga. Itu surga yang Allah berikan di dunia. Surga yang kedua, orang-orang yang dapatkan ridho Allah adalah dia akan mendapatkan surga di akhirat kelak. At-Taubat ayat 100 menyampaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Terus Allah menjanjikan kepada mereka yang mendapat keridhaan itu, wa adzalahum jannatin tajri tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada mereka surga. Surga Aden, yang dimananya di bawahnya itu mengalir berbagai sungai yang membuat kita terpesona. Kemudian khalidina fiha abada, dia tinggal abadi di dalamnya. Dalikal fauzul adim, ini adalah buah dari keriduan Allah kepadamu. Namun kalau boleh izin Kang Rasid sampaikan bahwa salah satu keriduan Allah juga adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia mampu sabar. Itu tanda Allah ridho. Salah satu kalau boleh Kang Rasid simpulkan dari paparan tanda-tanda Allah ridho kepadanya, bahwa hidup ini ada, kita harus memperkaya diri dengan 4 keahlian. Insya Allah ketika kita punya 4 keahlian ini,
dia akan selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa Kang Rashid? Kang Rashid menyebut dengan life skill, kemampuan dalam hidup. Pertama, ketika mendapatkan nikmat, dia mampu bersyukur. Kemampuan bersyukur atas nikmat Allah, Allah ridho. Tetapi kan kita tidak setiap hari mendapatkan nikmat. Ada kadangkala watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah memutarkan peristiwa itu ke sebab manusia dengan berbagai putaran. Sekarang nikmat, engkau mampu syukur. Esok terkena musibat, engkau mampu sabar. Kemampuan untuk sabar itu adalah tanda engkau diridhoi Allah. Kemudian bahkan ketika kita terpeleset di gelapnya maksiat dan dalamnya dosa, tapi engkau mampu taubatan nasuha, itu adalah Allah ridho kepadamu. Ketika engkau mampu bertaubat. Dan yang keempat, keahlian itu ketika engkau mampu bertaat kepada Allah dan engkau ikhlas. Ikhlas itu adalah tanda engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemirsa Cahayati Indonesia yang dirahmati Allah, kita sejenak mohonkan kepada Allah. Karena majelis Cahayati Indonesia adalah majelis ilmu. Inilah waktu yang prime time. Waktu yang sangat munajat untuk Allah kabulkan. Kita mohonkan di majelis ilmu Cahayati Indonesia ini, semoga ujian yang menimpa negeri ini segera Allah angkat. Amin ya Allah. Ya amanal khaifin. Wahai Allah yang memberikan rasa aman di hati-hati mereka yang takut. Aminna mimma nakhaf. Amankan rasa takut ini oleh-Mu. Ya amanal khaifin. Wahai Allah yang menancapkan rasa aman di hati mereka yang takut. Salimna mimma nakhaf. Selamatkan rasa takut ini dengan rasa tentram kepadamu. Ya amanal khaifin. Wahai Allah yang menancapkan rasa aman di hati-hati yang takut. Najjina mimma nakhaf. Hilangkan rasa takut ini, ganti dengan rasa tentram karena ada jaminan darimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita harapkan di atas muka bumi ini kecuali berkah-Mu, rahmat-Mu, redha-Mu ya Allah ya Karim, yang selalu Engkau limpahkan buat kami semuanya, Masya Allah ya. Yang disampaikan oleh guru-guru kita, Masya Allah, ini merupakan ilmu selamat dunia, ilmu selamat di akhirat. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin guruku, di sini ada pertanyaan dari media sosial, Ali bacain dulu. Siap, silakan Bang Ali. Pertanyaannya adalah, apakah tanda redha Allah itu berupa kebaikan saja? Jika masih mendapat kesulitan dan musibah dalam kehidupan itu, tanda Allah tidak redha sama kita. Dan apa yang harus kita perbuat? Terima kasih Bang Ali dan penanya yang dirahmati Allah. Apakah kita berbuat baik saja itu sebagai tanda ridho Allah? Kalau kita berbuat maksiat atau kesalahan bagaimana? Baik dan buruk itu dari Allah. Bagaimana kita menyikapi ketika baik dan bagaimana kita menyikapi ketika buruk perbuatannya. Orang-orang yang bisa melakukan kebaikan, terimalah dengan ridho kepada Allah dan jangan angkuh ketika engkau berbuat baik. Kadang ketika engkau berbuat baik terpeleset kepada angkuh dan sombong. Kebaikanmu adalah malapetaka karena membuatmu jadi angkuh dan sombong. Tapi kalau engkau berbuat kesalahan, kemudian engkau ingat kepada Allah dan engkau merasa hina di sisi Allah, kemudian engkau mendekat dengan taubat, keburukan mengantarkanmu kepada taubat, keburukan itu jadi kebaikan kepadamu karena membuatmu jadi taubat kepada Allah. Begitu Bang Ali, sampai dipertegas oleh Imam al khairu yurisu ijan wastikbaron, ya. Maaf sekali, as-sayyi'atu urisat ijan wastikbaron khairun min sayyi'atin urisat dilan wastikbaron. Kalau toh berbuat baik itu membuatmu angkuh dan sombong, lebih baik ketika engkau berbuat buruk dan membuatmu hina kepada Allah dan engkau taubat. Perbuatan burukmu mengantarkanmu taubat kepada Allah, ini lebih baik dibanding engkau telah berbuat baik tapi engkau angkuh kepada sesama manusia, kebaikanmu mengantarkan kepada keburukan.
Dengan kata lain kuncinya adalah amal ibadah itu harus karena Allah. Semua bermuara kepada Allah. Allah first. Engkau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tambahkan setiap doa di dalam salat kita berkahmu, rahmatmu, ridhamu ya Allah adalah langkah kami, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya nanti. Kita di sini akan membahas tentang resep sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.